Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar dan berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tidak peduli kedudukan sosial kita apa, kedudukan atau posisi kita di mata masyarakat, di mata keluarga, sebagai apapun atau sebagai siapapun, tetap kita adalah pelajar di muka bumi ini sampai kita masuk ke liang lahat ya. Jadi kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai muslimin, sebagai mukminin, sebagai salikin, kita wajib berusaha terus ya, berusaha untuk belajar maksudnya. Jadi belajar kita memperbaiki diri, belajar berbenah jiwa, belajar untuk selalu menimba ilmu, menggali ilmu, mendalami ilmu terus sedalam-dalamnya sampai kita menemukan hakikatnya sebuah ilmu itu untuk apa, untuk siapa, tujuannya kemana, itu harus kita dapatkan. Nah makanya diadakanlah di ilmu tasawuf gitu, ilmu spiritualitas Islami atau ilmu tasawuf, isinya itu tentang thoriqoh hakikat makrifat gitu. Jadi ilmu makrifat itu adalah ilmu agama Islam yang paling tinggi derajatnya gitu ya. Nah, makanya kita di sini belajar untuk mengenal diri kita sendiri, belajar untuk mengenal Allah, dan itu prosesnya sangat panjang, sangat penuh ujian, tidak mudah, bahkan banyak kesulitan, banyak dibolak-balikan hati dan jiwa kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sekuat apa atau semampu apa kita melaksanakannya sampai istiqomah, sampai ke tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya agar lebih mudah menjalankan ilmu tasawuf, pertama-tama kita harus bertaubat ya. Jadi kita itu tazkiyatun nafs dulu, tazkiyatun nufus dulu sebelum merambah ke ilmu tasawuf. Artinya kita bertobat, kita taholi, membuang penyakit batin, membuang dosa batin dan juga dosa lahir. Lalu kita tahali, menghiasi diri dengan kebaikan, dengan amal ibadah, amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah gitu kan. Nah itu kita kerjakan semuanya, semuanya kita kerjakan, karena ilmu tasawuf itu sangat digembleng. Selain harus istiqomah ibadah wajib, juga amalan ibadah sunnahnya itu diperbanyak gitu. Jadi makanya ada yang namanya ilmu tasawuf itu ilmu thoriqoh atau majelis thoriqoh. Nah itu kan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah gitu. Jadi kita dituntut digembleng jiwa kita oleh seorang mursyid agar kita itu sebisa mungkin mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu. Jadi diperbanyak amalan sunnahnya. Yang tadinya amalan sunnah cuman qobliyah ba'diyah, ya tambahkan duha, tambahkan tahajud, tambahkan sholat sunnah taubat, tambahkan sholat sunnah awabin, sholat sunnah hifdil iman, sholat sunnah to'atan hajatan, istiqoroh kalau memang lagi bingung ingin sesuatu ya sholat hajat gitu kan. Jadi
ditambahkan dan juga diistiqomahkan ya, walaupun sedikit demi sedikit ya minimal apa yang dianjurkan oleh seorang mursyid yaitu kita laksanakan gitu. Memang tidak semudah mengatakan gitu kan. Saya pun belajar tasawuf sudah belasan tahun gitu, sudah mau menginjak berapa belas nih, 12 tahun atau 11 tahun. Tetap masih banyak kekurangannya gitu. Makanya jangan bosan-bosan untuk belajar dan untuk belajar beristiqomah gitu. Sedikit-sedikit aja ditingkatinnya itu, sedikit-sedikit kalau kita misalkan seperti contoh nih sholat duha ya, sholat duha itu kan maksimal 12 rakaat. Kalau bagi yang belum, tiba-tiba harus sholat 12 itu kan sangat berat gitu. Jadi belajar dulu sebulan 2 bulan atau ya setahun 2 tahun, 2 dulu terus 2 yang penting tiap hari atau misalkan seminggu 5 kali ya seminggu 5 kali atau seminggu 3 kali ya 3 kali tapi terus istiqomah gitu. Terus nanti kalau oh saya sudah bisa nih misalkan sampai 1 tahun atau 2 bulan atau 3 bulan nih 2 rakaat. Tapi saya sudah, legowo, sudah ikhlas hatinya, maksudnya udah nggak ada keterpaksaan, udah nggak ada kemalasan gitu. Tingkatin lagi jadi 4 gitu. Terus nanti sudah 4 udah berapa bulan atau berapa tahun sudah nggak berat lagi di hati, artinya semangat gitu ya, maksudnya ikhlas lillahi ta'ala semangat gitu, bener-bener semangat, tidak ada rasa malas sedikit pun. Tingkatin lagi jadi 6 gitu, tingkatin lagi jadi 8 sampai jadi 12 gitu. Tapi kalau para ahli para salikin, saya rasa sholat duha 2 rakaat itu terlalu sedikit ya, maksudnya ya itu sih bagi orang awam atau anak SD, anak TK pun belajar sholat duha tuh udah 2 rakaat gitu. Jadi tolonglah minimalnya itu jangan segitu banget gitu. Misalkan 4 atau 6 atau 8 lah gitu. Kalau untuk ukuran seorang salikin karena memang di sini kita digembleng amalan sunnahnya itu diperbanyak. Jadi, janganlah mau sama gitu sama anak-anak yang baru kemarin gitu. Jadi harus ada perbedaan gitu loh antara ahli syariat dengan ahli salikin tuh harus ada perbedaan. Tapi di sini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk, merendahkan yang lain, tapi artinya untuk motivasi kita itu ibaratnya kan, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Berarti kan makom makom jiwanya itu kan, sedikit lebih lebih ada di atas, ibarat tangga itu kita tuh ada di ukuran yang agak atas, dibandingkan mereka gitu. Masa sholatnya mau sama, berarti sama dong sama mereka gitu, maksudnya begitu. Jadi intinya sholatnya itu, ditingkatkan gitu, intinya begitu. Tapi ingat bukan untuk bahan sombong-sombongan, bukan untuk merendahkan yang lain, tapi untuk agar kita itu setiap hari itu amal ibadah kita itu ada peningkatan gitu ya. Jadi ya diusahakan ikhlas tidak ikhlas, berat tidak berat, malas tidak malas, emang ini makomnya itu harus wal paksakeun gitu loh, dipaksakan janganlah 2 rakaat banget gitu ya. Jadi tambahkan bagi yang sudah bisa 2 rakaat tambahkan gitu. Awalnya memang berat, misalkan 4 itu, ih sangheuk gitu, biasa 2 jadi 4 sangheuk, 4 biasa 4 jadi genep, ih males banget gitu kan. Ya memang awalnya begitu dulu, nggak ada yang langsung ujug-ujug, langsung tuing gitu, semangat 12 rakaat gitu, seminggu 12 rakaat, bulan depan kembali lagi ke 2 gitu, sama aja bohong kan. Nah, mendingan sedikit-sedikit tingkatinnya gitu. Yang penting ada peningkatan gitu. Jadi makanya ada istilah itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu kan ya. Artinya ya itu ada peningkatan kualitas ibadah gitu atau minimal walaupun misalkan belum meningkat kuantitas ibadahnya ya kualitasnya gitu. Artinya yang biasa males, yang biasa sanghek, yang biasa kurang ikhlas ya disemangatin gitu. Jadi ingatlah di depan itu misalkan taruhlah di depan itu tujuan kita Allah, seolah-olah kita melihat Allah gitu. Jadi ada rasa timbul semangat untuk menggapainya gitu kan. Jadi sholat pun kita semangat gitu ya. Nah, jadi perjalanan ilmu tasawuf itu jadi ada ilmu
syariatnya kita taati ya, Al-Qur'an dan hadisnya kita pelajari, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ilmu thoriqohnya itu dengan memperbanyak amalan ibadah sunnahnya sampai bersiwak. Kan siwak itu emang agak susah ya, di kota-kota tertentu tuh agak susah gitu. Kadang-kadang tinggal di Jakarta pun sangheu ka Tanah Abang gitu kan, males gitu ke Tanah Abang itu gitu, ke Tanah Abang gitu. Ya ada tuh di Indomart atau Alfamart atau warung-warung yang mungkin sudah menyediakan itu kan ada yang apa namanya, yang pasta gigi itu, ada siwaknya itu gitu ya. Saya juga ini sih maksudnya kalau nyari siwak itu kalau bukan oleh-oleh umroh tuh agak jarang gitu, agak susah nyarinya gitu kan. Di Tanah Abang juga saya juga nggak tahu dijual apa enggak ya. Kayaknya dulu beli, tapi saya belinya di sana sih, beli di maksudnya belinya di Mekah gitu, bukan bukan di Jakarta gitu kan. Tapi pakai pasta gigi yang ada siwaknya itu gitu ya, walaupun sudah bentuk serbuk ya, sudah jadi odol gitu, sudah jadi pasta gigi, ya minimal kan ada siwaknya gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan pakai kayunya sunnah ya itu setengah sunnah mungkin ya, mungkin setengah sunnah gitu ya, tidak apa-apa gitu. Intinya kan mengandung siwak gitu, karena sekarang itu zaman modern, teknologi modern. Jadi walaupun misalkan kayunya tidak ada ya serbuk kayunya pun tidak apa-apa mungkin ya, wallahu alam gitu. Intinya yang apa ya, berusaha semua dijalankan gitu loh maksudnya. Jadi ada usaha, ada itikad untuk ya untuk kesempurnaan iman itu kita jalankan, walaupun memang secara dohiriah manusia itu nggak ada yang sempurna gitu, tapi keimanan ada yang sempurna kalau sudah mencapai ilmu hakikat makrifat gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini tentang ilmu tasawuf yang identik atau erat kaitannya dengan ilmu syariat, thoriqat, hakikat makrifat gitu ya. Pertama-tama kita menjalankan taubat dan tazkiyatun nafs dengan cara taholi dan tahali. Lalu thoriqoh juga sama dengan tahali ya. Jadi intinya memperbanyak amalan ibadah sunnah dan istiqomah. Dalam ibadah wajib juga ibadah sunnahnya kita istiqomahkan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.